Kamu itu tidak butuh dokter cinta. Dokter apa dong? Yang kamu butuhkan cinta tulus dari aku. Ini hari Jumat kan? Jangan ditunda, jangan. Jangan cuma-cuma. Ini kesian teman kita kalau mau ngomong gak suka dapat kesempatan. Mau ngomong apa lu? Ya kasihan. Nah, gue gak mau ngomong apa-apa. Tadi gue mau nyanyi, mau kawin jangan ditunda-tunda jangan. Sebentar, Kak, kok kamu agak bengkak deh kayak gini? Habis operasi gigi kemarin. Oh. Ya Tuhan, operasi rambut udah, rahang udah, hidung udah, rambut belum, dagu udah. Rambut bentar lagi. Pokoknya di Jumat keberkahan ini kita mau berbagi kisah kasih yang pastinya. Kemarin gimana? Kita udah jalan-jalan seru ya, Wi ya. Seru dong. Katanya minggu depan mau jalan-jalan lagi. Kemana saya? Gak usah ya, saya gak usah ikut. Ya, pokoknya kita kasih bocoran kemarin kita habis jalan-jalan. Kita mau ke Anyer. Gak usah ikut gua. Sakit gua batuk pilek kemarin. Kan ada aku. Iya. Buat Sobat Ambiar, selamat hari Jumat. Jumat yang penuh berkah tentu saja ya. Aku punya sebuah pantun. Apa saya? Apa tuh? Sakit gigi mulai kumat. Obatnya cuma makan tomat. Selamat hari Jumat, semoga cinta kita nggak pernah tamat. Supaya nggak tamat, kalian harus happy terus datang ke Basecamp Military Lifestyle. Ya. Dan juga ada apa Costello Park. Ya tapi buat Sobat Ambiar, dan kita juga hadirkan sambal ulek di Dewi pagi-pagi Persik. Ambiar ini bintang Lalu tamunya rujak Lo Dewi bisa Persik. diem kan lo? Dewi jualan rujak sambal. Kita akan menghadirkan Dan juga bintang tamu yang live sangat luar biasa Alfie termasuk Hermes. bisa diem kan lu? Kita Ini akan memotivasi kita berdua untuk segera menikah. Mau bulu lu. Tapi yang pasti buat pageant lovers di seluruh Indonesia jangan kemana-mana karena di pagi-pagi Ambiar hari ini kita juga akan menghadirkan Top 10 Miss Grand International. Wow, ya. Nanti kita akan lihat mereka seperti apa hari ini dandanannya dan juga perasaannya. Tapi yang jelas kita juga akan cari tahu perasaan dari bintang tamu kita yang pertama. Iya. Mereka ini pasangan yang baru saja menikah, tapi menikahnya diam-diam. Diam-diam. Menikahnya di mana? Di Basecamp. Basecamp. Diam-diam. Ya, kita akan langsung panggilkan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia kemarin baru saja melangsungkan akad nikah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa, Wi? Nabila dan Ilyas Bahtiar. Aku tuh kaget banget, kamu nikah, jadi nikah nih. Kok jadi nikah? Bajunya Basecamp Military Lifestyle banget ya guys. Udah cobain rujak Dewi Persik? Sama-sama ulek ya? Belum ya? Guys, kalian tahu nggak sih disadari atau tidak warteg program Dewi Persik. ini pagi-pagi Ambiar menjadi kisah cinta kalian. Betul. Dulu kita tidak mau membuka luka lama ya. Kita tidak mau membuka luka lama kamu, tapi kita tahu kamu pernah kehilangan seseorang, betul? Iya. Sampai akhirnya kamu bertemu dengan sosok yang sekarang menjadi suami kamu. Kalian datang ke sini berdua waktu itu, saling berbagi cerita sama kita, perasaan kalian seperti apa, dan tiba-tiba kalian menikah. Kita ucapkan selamat buat kalian berdua. Iya, selamat ya sayang. Tapi ya Nabila wajahnya berubah ya. Berubah Setelah loh, nikah Nabila. tuh kayak lebih Auranya kayak keluar ya King. Aura Selama ini kayak terpendam aura banget. ibu-ibu keluar. Aura ibu-ibu kata. Enggak, kita berempat selain mengucapkan terima kasih, Apa selain lagi? mengucapkan terima kasih kalian sudah datang di sini, kita mengucapkan sakinah mawaddah warahmah. Ayo sayang. Ya, Iya, kami semua di sayang. sini mau mengucapkan terima kasih. Tadi kan udah. Pasti orang nggak boleh bilang terima Ini kasih dua akibat apa? kali. Kita ini akibat maaf ya sayang. Kita akibat ini apa? Masuk Kena angin laut kemarin kita ya. Emang kita kemarin kemana kok angin laut?
Apa? Aku perempuan sendiri loh. Lalu kenapa? Ya kemarin aku udah kayak apa? Ya kan ada aku yang jagain. Itu ombak aja dibayar tau gak? Betul. Bagaimana kalau mereka suruh duduk aja dulu? Boleh, tapi kita mau kasih lihat dulu buat sobat Iya, Ambiar iya. di rumah. Ini kebahagiaan dari mereka berdua yang baru saja menikah. Ya udah yuk duduk. Wow. Iya. Gimana sih rasanya jadi pengantin baru? Ke endol lah. Gimana ya, Mam? Enak ya? Aku lupa sayang. Gini, satu kalimat yang bisa menggambarkan perasaan kalian menjadi pasangan suami istri yang baru. Kamu dulu. Kalau aku yang pasti nomor satu bahagia sih. Kalau aku ngerasa lebih tenang karena aku Sudah sudah menjalankan memiliki. ibadah sama dia sih. Oh, luar biasa, so sweet. Kemarin nikahnya tanggal berapa akadnya? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. 20 Oktober. Oke. Dan itu memang hanya akad saja kemarin. Iya, cuma akad. Apa alasan kalian hanya menggelar akad sementara ini? Kalau mau cerita sebenarnya Ilyas memang udah ada jenjang ngajak ke situ sih, Mami. Cuma rencana kita tuh sebenarnya di tahun depan. Rencana di tahun depan. Tapi begitu Ilyas ngomong ke keluarga juga alhamdulillah responnya baik. Kata mereka kenapa kalau enggak lebih cepat ya lebih baik gitu. Makanya ya udah akad aja dulu, nanti resepsinya mungkin bisa tahun ini. Oke, ini kita kasih lihat foto mereka setelah resmi menjadi suami Wow, istri. bagus banget. Di mana itu Pulau Seribu ya? Di Aceh, di Takengon, Ya Gayo. Allah, harusnya kita ke Aceh ya. Lucu banget tuh, Ki. Ini kampung halamannya. Nabila. Sejuk ya. Jadi kamu pilih di sana. Dingin banget. Tapi kenapa akhirnya kalian memutuskan untuk menikah diam-diam tanpa sebelumnya ada publikasi terlebih dahulu? Yang kita tahu pada akhirnya kalian tiba-tiba menikah. Bagusnya. Mungkin bukan diam-diam sih sebenarnya. Lebih ke nggak mau gembar-gembor aja. Iya. Dan tujuannya yang penting sakralitasnya gitu sama keluarga. Tujuannya juga ibadah. Gak usah buang-buang duit pesta besar-besaran, mendingan duitnya ditabung buat modal. Benar. Amin. Tapi mungkin cuma Iya. kan itu balik lagi sama pilihan masing-masing pasangan ya. Modal bekerja ya sayang, gitu kan. Kan soalnya banyak sekarang tuh orang tuh kepingin kelihatan heboh, mewah banget. Iya kan, terus pada akhirnya kan ya. Pesta. Wi, emang kenapa kalau orang bikin resepsi heboh? Jangan lupa, itu juga endorse banyaknya. Aku sayang, kalau aku nggak mau ya. Kenapa? Kalau aku nggak janganlah. mau siapapun nanti jadi suami aku. Ini kan menikah kan sekali seumur hidup, Iya. ya sekali seumur hidup itu pasti. Aku kalau nikah niatnya nanti ya. banyak endorse-nya loh, Wi. Aku Iya, mah. oke. Sebentar, nikah berapa kali seumur hidup? Sekali seumur hidup. Faktanya? Faktanya Allah menakdirkan aku berbeda. Oke. Ketika Aku tidak pernah menyesali takdir aku. Ya jangan Yes. dipancing dari ketika ya. akhirnya nanti kamu menikah untuk terakhir kalinya, apa yang kamu inginkan? Aku cuma satu minta sama Allah. Apa? Kasihlah kebahagiaan yang hakiki, rumah tangga yang benar, yang benar-benar hakiki. Amin. Itu harapan aku. Tidak ada yang namanya doa tidak dikabulkan Allah. Kan aku pernah bilang bahwa ada 3 yang pasti dikabulkan. 1, kalau nggak sekarang nggak dikabulkan sama Allah, mungkin nanti akan dikabulkan. Iya, Kalau nggak betul. nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu udah pasti harus yakin. Doainnya tahun depan kami mau nikah. Amin. Kamu sumbang tenda ya? Sumbang sama endorse beda, Wi. Ya kan? Beda itu beda. Benar. Terus kalian menerbangkan berapa sahabat? Pasti kalian punya sahabat ya, walaupun ini akad dan ingin sakral sekali, apalagi di Aceh. Tapi pasti ada sahabat yang kalian terbangkan Iya. juga. Pasti. Kita 4 sih, 4-5 orang kemarin. 4-5 Lebih sih. orang. Lebih ya. Lebih lah. Berapa? Sekitar 6-7 Enam, orang iya. mungkin ya sama keluarga Oh, iya. juga. Oke, kita mau kasih lihat ini ada komentar tentang pernikahan kalian. Kita lihat ya. Akhirnya punya buku nikah juga ya Bu Bos sama Wat. Tiljana. Bil, gue kira lu main sinetron, gak taunya nikah beneran. Happy wedding ya Bila, semoga sama Was sampai maut yang memisahkan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ini nikahnya beneran kan, bukan sinetron. Masya Allah, on the way Bilyas Junior. Inilah momen yang ditunggu-tunggu para billiards lovers. Semoga selalu samawa ya Nabila dan juga Ilyas Bahtiar. Alhamdulillah. Dan coba apa yang kalian ingat ketika kalian pertama kali datang ke pagi-pagi Ambiar itu kan kalian pada bilang bahwa nggak ada hubungan apa-apa, Cuma nggak ada, doang. cuma Iya itu loh. doang. Sekarang kenyataannya bener loh. kalian itu Iya sih, tiba-tiba bener. bisa menikah. Mami Dewi inget loh kamu ngomong apa?
Nggak pernah Bener saya banget. lupa. Iya, mereka cuma bilang ya kita seneng curhat-curhatan. Ilyas selalu ada di saat aku membutuhkan. Ini kok bisa menikah gitu loh? Tapi jujur ya, dari kita pulang dari pagi-pagi ambiar itu kita nggak tahu kenapa chemistry kita semakin dekat. Tapi serius, ini jujur. Habis pulang dari ambiar, kami Pagi-pagi semakin ambiar. dekat. Wih, Iya. pulang yuk. Kalau kita pulang kita nggak digaji sama Trans TV, belum selesai kerjanya. Tapi bener tahu. bener. Bener, Mam. Waktu itu mungkin sama Ilyas temenan, sering Iya, ketemu di lokasi. awalnya. Iya. Nabila kan jujur anaknya emang belum ada apa-apa ya saya. Bener. Waktu itu yang pertama kali datang ke sini tuh masih nggak ada apa-apa. Akhirnya setelah itu jadi dekat. Terus datang lagi ke sini tuh baru jadian. Waktu itu datang lagi ke sini udah nikah. Oke. Nanti datang lagi ke sini udah punya baby. Amin. Tapi buat Ilyas, apa yang membuat kamu begitu mantap sekali? Oke, dia adalah calon istriku. Aku pribadi, kenapa aku memilih Nabila? Karena di satu sisi aku mempunyai perubahan yang sangat besar dalam hidup saya gitu. Aku lebih semangat, terus aku lebih tahu arah, terus aku lebih lebih nggak ngerasa kesepian aja. Terus habis itu juga aku ngerasa bahwa dia itu wanita yang suka berjuang sama aku gitu kan. Kita punya usaha bareng, dari hal kecil aja misalkan dia suka membantu aku gitu loh, membantu aku. Ya simple thingnya adalah kayak dia ngangkat barang deh kayak gitu. Dan aku Ringan berpikir tangan aku berpikir kayak dia bisa berjuang, ya dia pantas aku untuk perjuangin gitu. Oke. Iya. Tuh sayang, kamu tuh kalau misalkan ada perempuan yang ngajakin kamu bener dalam arti udah harus mengurangi pergaulan, lebih ke masa depan terus. Ya kan seperti itu Nabila, itu berarti kebaikan. Tapi kalau misalkan kamu dibebasin untuk bergaul dengan ini tanpa ada batasan, kamu harus worry. Berarti ada something. Gitu. Ya aku niatnya udah bener, masalahnya kamu buka hatinya udah bener apa belum? Itu jadi pertanyaan, oke. Oke, buat kamu, sebentar buat kamu Nabila, apa yang membuat pada akhirnya kamu mau menerima pinangan dari seorang Ilyas Batiar? Nabila sendiri sebenarnya nggak pernah berpikir mau nikah muda ya, Mi. Nggak pernah kepikiran, tapi begitu dekat sama Ilyas dengan jangka waktu yang dibilang sangat singkat lah. Namanya Singkat. jodoh? Bener, nggak nyampe setahun kenalnya. Mungkin cara berpikir dia sih. Cara berpikirnya. Dia tuh selalu ada cara aja kayak kepikiran, oh kedepannya tuh kita harus gini loh. Kedepannya harus gini loh. Terus dia orang yang dewasa juga. Kalau aku salah, negurnya bukan yang kayak jadi ngambek, marah. Tapi dia kayak, kayaknya hal yang kayak gitu lebih baik kayak gini apa kayak ini menurut kamu. Dia agak ngajak aku berpikir. Jadi aku ngerasa nggak bukan yang nggak diguruin yang gimana, tapi aku diajak berpikir yang benar tuh gini loh. Gitu. Oke, ada tujuan hidup yang kamu lihat dari Ilyas ya. Tapi bener gak sih kemarin waktu momen akad nikah katanya Ilyas sempat nervous? Banget. Kenapa? Gimana Banget tuh sih. saya nggak salah tapi kan. Tapi itu wajar Banget kan sih, kalau banget. nervous ya. Jadi gimana ya? Baca atau terus ngapalin? waktu kemarin kan ada arahan dari KUA yang untuk ijab qabul seperti ini Ya. gitu kan. Terus banyak orang yang berpendapat kayak ala Ilyas mah gampang, di sinetron juga sering banget kayak gitu kan. Tapi di sana agak sedikit berbeda pengucapannya. Pasti. Iya. Sakralitasnya sangat-sangat kuat kayak gitu kan. Terus habis itu makanya aku ngapalin sepenggal kata gitu aja tuh kayak bingung gitu. Susah banget gitu kan. Kok susah banget ya gitu. Tapi di situ aku memasrahkan diri, hati, pikiran aku semuanya, dan akhirnya alhamdulillah akhirnya diwalikan dengan pamannya Nabila gitu kan. Kemarin aku ijab qabul, pas sudah selesai itu aku tidak menghafalkan tapi kayak aku ikutin Dari hati naluri kamu. hati aja. Oh, iya. Gak tau aku bergetar terus aku nangis hebat sih waktu kemarin sih, bener-bener kayak wow gitu kan. Ketika kamu melihat Ilyas menangis, Nabila sendiri sebenarnya nggak lihat karena kan Oh, dipisah ya? Dipisah. Oke. Jadi nggak tahu kalau dia Gak di nangis. samping-sampingan gitu Oke. enggak, beda. Tapi kalau di sana memang ada bahasa yang berbeda ya Ada untuk bahasa pengucapan akad nikahnya. Iya. Oke. Bedanya tuh kayak kalau misalkan di sini kan biasanya saya terima nikahnya gitu kan, Elisa Salsanabila gitu kan, binti siapa gitu kan. Terus dengan mas kawin gitu kan. Kalau di sini kalau di sana saya terima nikahnya Elisa Salsanabila binti Mukis Mungkur almarhum itu untuk menjadi istriku gitu kan. Ada tambah-tambahan kayak gitu. Baru dengan mahar sekian gitu. Tapi singkat, cuman lebih dalam aja. Iya. Oke.
itu beda. Aku harus latihan, Wi. Iya. Misalnya gini ya. Coba. Misalnya siapa? Ya aku bapaknya. Iya. Saya terima nikahnya Dewi Muri Agung binti siapa? Muhammad Adil. Binti Muhammad Adil dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga mas kawin emas logam mulia 100 gram dibayar pay later. Gak sah. Masa mas kawin dibayar? Mas kawin dibayar ngutang sih, Pak? Banyak loh zaman sekarang orang kawin duluan cicilannya belum kelar sampai 5 Iya. tahun perkawinan. Banyak Belinya loh. sekarang, bayarnya nanti. Bener banget. Ya buat sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini keseruan dari kedua suami istri ini, pasangan yang sedang berbahagia setelah mereka melaksanakan akad nikah. Kita akan lihat seperti apa keseruan. Cuacanya lagi bagus ya. Di situ pasti lagi bagus. lagi dingin ya sayangnya. Iya Mami, terus sebenarnya lagi musim hujan banget. Aduh, enak banget di ya, sana. sayang. Musim hujan, kita juga agak takut sih. Aduh, ntar kalau acara hujan gimana nih? Karena kita acaranya outdoor juga kan, di pinggir danau. Tapi alhamdulillah rezeki sih mungkin. Alhamdulillah. Iya tadi maksudnya pas lagi Nabila lincah banget ya jogetnya biar pakai ini berat juga ya. Iya loh. Seneng kan baru akhirnya Kalau menjadi seorang namanya istri. pengantin baru tuh walaupun dikasih beban seperti apa sininya Iya masih happy aja. Iya. Terus itu di pinggir danau jauh dari rumah. Lumayan. Oh Setengah berarti jaman. naik apa pakai perahu gitu atau naik Enggak. mobil darat? Naik Metro darat. Mini. Kan nggak tahu. Tapi seru kalau bikin pestanya di situ sebenarnya di pinggir danau. Rencana kalian berdua ke depannya apa? Rencananya pastinya sih, ya kita let it flow aja sih. Iya. Pakai honeymoon dulu nggak? Belum ada. Belum ada planning Planning arah situ sih. Cuman kita tuh ya berjalan aja. Cuman emang kita ada planning untuk ngadain acara di Gayo, di Aceh Aceh sama Jakarta. gitu. Di Jakarta Untuk juga. resepsinya. Iya. Ah, Gitu, Oke, rencananya. karena keluarga ada yang di Aceh dan juga di Ada yang di Jakarta. Jakarta. Jadi utamanya pasti Faul. Benar. Faul kapan Kemarin nikah belum nih udah datang. nikah Nabila Faul. Paul kok nggak datang sih sayang kan sama-sama di satu Oh, Aceh aneh, loh Paul. ponakan Anti Emang Dewi Tapi ya. resepsi nanti datang. Iya. Oke. lihat Kita aja diundang nggak? waktunya. Kita diundang nggak resepsi? Nah, kita bikin apa kayak bikin live report. Dengar ya sayang kalian berdua. Kalau ngundang kita jangan dadakan sekarang diundang ntar malam suruh datang, awas kalian. Nggak ada bedanya, yang lain ngundang jauh-jauh hari juga, kita nggak datang. Tapi serius di mana di Jakarta resepsinya? Jakarta, insya Rencana Allah. gitu. Ya Jakarta deh. Di Gayo dan juga di Jakarta ya. Jakarta. Kalau momongan sendiri, udah ada rencana belum sih obrolan misalnya? Nanti kita pengen punya anak segini ya. Kalau aku sama Nabila, aku emang kita kayak punya mimpi yang sama sih, pengen punya anak kembar gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya dikasihnya kapan, kita tergantung rezekinya aja. Tapi kalian ada keturunan yang memiliki anak kembar? Aku ada sih, Nabila ada. cuman dari sepupu. Oh dari sepupu ya, berarti secara genetik sebenarnya ada. Ada. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat mereka berdua dan juga buat Iya. Sobat Ambiar. Resmi menikah Ilyas Bahtiar Nabila Lida tak tunda momongan. Mantap. Jadi gitu, itu konsep kalian Tak pokoknya menunda. sedikasinya Iya. aja. Ya. Ya, Jadi kalau misalnya- saya juga dulu konsepnya gitu kok, sedikasinya. Iya. Tapi ini bukan berbicara soal anak kalau dia ya, berbicara soal suami. Dikasih banyak terus sampai sekarang. Ya Allah, auzubillahi min dzalik ya say. Yang terakhir Enggak kemarin. kalau misalnya hamil duluan nih sebelum resepsi kalian gimana tuh? Resepsi tuh udah lagi. Ya, kayak bingung juga sih, cuman ya semoga aja kalau memang pun nanti insya Allah dikasihnya Cepat. cepat, semoga sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Amin. Tapi kalau memang udah keburu hamilnya lumayan, anak dulu aja. Anak dulu. Resepsi mah gampang. Benar. Betul. Benar. Udah mendingan uangnya buat kalian jalan-jalan kemana Benar. kayak dibikin Honeymoon modal keliling Eropa. Investasi segala Investasi, macam. betul. Ya. Ajakin kita. Tapi resepsinya sendiri kalian rencananya di bulan apa? Rencananya Tahun tuh sih depan kemarin tahun depan di bulan Februari sih. Di bulan rencananya. Februari di ya. Aceh dulu ya. Oke. Untuk di Acehnya sih rencananya Februari. Februari. Kalau di Jakartanya? Kita Rencananya belum setelah nentuin itu. setelah itu. Prioritasnya di Aceh dulu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kalian tinggalnya di mana? Di Jakarta atau gimana? Iya, di Ya, Jakarta. Jakarta. Di Jakarta rumah orang tua siapa atau udah punya rumah sendiri berdua? Di rumahnya Kita, Ilyas. ya. Oh berarti kamu di rumah ibu mertua ya sayangnya? Iya. Yang bagus gitu memang. Nggak apa-apa awal-awal, tapi kita doakan semoga
selain bisa segera mendapatkan momongan, bisa juga memiliki rumah yang akhirnya akan menjadi impian tempat kalian kalian berdua. berpulang Betul. selamanya untuk Amin. kalian ya. Oke, ini kita mau kasih lihat ada satu postingan. Tepat setahun yang lalu Amah, terima kasih sudah menjadi figur yang sangat aku gemari sampai kapanpun. I love you forever my dad. Al-Fatihah Mukhlis Mungkur bin Ibrahim. Nabila, Ayah ya. pasti setiap anak Aduh, belum apa-apa ya udah. ketika momen spesial termasuk lamaran, akad nikah, pasti ingin selalu didampingi oleh orang tua. Apalagi Betul. kita yakin bahwa ayah itu cinta pertamanya anak perempuan. Dan yang menikahkan. Apa yang ada dalam pikiran kamu ketika ya ini harus dijalani bahwa kamu menikah tanpa kehadiran almarhum? Ya mungkin dari kemarin proses acara, sungkeman dan lain-lain, aku tuh kepikiran pasti ada lah, Pasti. keinget, pasti aduh andai ada ama gitu. Cuman aku kayak selalu berusaha kayak ya memang udah takdirnya gini kok, Ya. takdirnya gini. Aku berusaha kayak fine-fine aja gitu. Cuman kalau ditanya lagi tuh pasti sedih lah, sedih. Aku mikirnya bakal nikah diwaliin sama ayah kandung sendiri gitu. Cuman takdir berkata lain. Ya aku harus ikhlas sih. Siapa yang paling menguatkan kamu? Pastinya orang-orang di sekitar juga selalu nguatin gitu. Ilyas juga salah satunya. Cuman aku memang tipe kalau anaknya yang agak dibilang cuek sih enggak, agak pura-pura enggak terjadi apa-apa gitu. Bisa Memendam. menutupi gitu ya, Anaknya tuh sayang. lebih nutupnya sendiri. Makanya dari acara kemarin pun orang pada nangis, pas sungkeman pada kayak aduh kasihan andai bapak kamu ngeliat ya gitu-gitu. Aku cuma Ya. kayak dilihat kok. Aku malah akunya yang kayak berusaha nguatin orang padahal sebenarnya aku sendiri pun Pasti rapuh berasa hatinya, banget, sayang. bener banget mami gitu. Cuma gak apa-apa, memang udah takdirnya kayak gitu. Tapi kita yakin bahwa almarhum tentu saja bahagia melihat sang Ya. putri sudah ada yang menjaga di kemudian hari. Nabila, seandainya kamu bisa mengungkapkan sesuatu untuk almarhum ayahanda tercinta, Seandainya masih ada almarhum papa saya. kamu mau bilang apa? Kamu manggilnya papa, bapak? Ama. Alma. Kamu mau bilang apa sama Ama? Pastinya aku akan selalu bilang terima kasih. Terima kasih udah jadi ayah yang sangat baik. Figur yang paling aku gemari. Orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Aku bangga jadi anaknya Ama. Alhamdulillah sekarang tanggung jawab Ama udah berpindah ke suami aku, ke Ilyas. Semoga Ama juga bahagia, ngeliat aku bahagia. Amin, amin, amin. Semoga Ilyas juga bisa jagain aku, sayangin aku kayak Ama nyayangin aku. Nabila dan Ilyas, kita doakan semoga kalian bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, Amin, ya Rabbi. dan juga buat sobat ambiar di luar sana. Setiap keputusan mereka yang menikah itu adalah hak mereka. Ada yang nikah diam-diam, ada yang hamil diam-diam, bahkan ada yang talak diam-diam. Yang harus kita lakukan adalah cukup berdiam dan mendoakan mereka. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap lagi pada kami. Insan yang menerangi setiap langkah ini untukku menggapai. Sobat Ambiar, kemarin kita tahu banget ya ada sebuah pagelaran yang sangat luar biasa digelar di Indonesia. Miss Grand International 2022. Ya, Dan sahabat kita Ivan Kalau Kurniawan ada Miss Sang Liga Matahari adalah penyelenggaranya. Acara berlangsung dengan begitu sukses sekali. Nanti kita akan hadirkan ini para queen ya, top 10 dari Miss Grand International
2022, tapi kita juga akan membahas tentang Ivan Gunawannya sendiri, di mana kita tahu sekarang ini ada sosok yang begitu viral di media sosial, namanya Bunda siapa? Mamaku, Mama Korla. Bunda Korla. Nah, kabarnya Ivan Gunawan punya kedekatan yang luar biasa dengan seorang Bunda Korla. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan kembali, ini dia Ivan Gunawan. Hadir kembali. Sang Mentari. Jangan diganti-ganti deh, orang matahari mentari. Ya sama aja. Kak Ivan, sebelum kita membahas tentang Bunda Korla yang katanya dekat sama kamu, Kita mengucapkan terima kasih. Dan yang paling utama, sudah menyempatkan waktunya datang ke sini yang paling lagi. utama kita mau mengucapkan selamat atas acara Miss Grand International Terima kasih 2022. banyak, terima kasih banyak. Aku juga mau bilang terima kasih ya buat teman-teman semuanya, khususnya pagi-pagi ambiar yang selalu memberikan panggung untuk Miss Grand International. Pasti. Aku suka banget karena kalau di sini ngobrolnya bisa padat, Queenie juga bisa menjawab, gitu kan. Aku suka banget dan yang pastinya juga terima kasih untuk Pageant Lovers Indonesia, teman-teman, selebriti, sahabat semua yang sudah mau beli tiket dan datang ke acara Luar malam final Miss biasa. Grand. Buat Pageant Lovers di seluruh Indonesia, kami mewakili Ivan Gunawan mau mengucapkan Terima kasih. Tapi memang pagi-pagi ambiar selalu ini dia nih ya, yang berprestasi, punya karya. sangat berkontribusi Itu yang harus kita angkat. untuk kemajuan Amin, generasi amin, amin. selanjutnya. Jadi kemarin aku juga minta maaf juga mungkin buat teman-teman atau klien yang mengharapkan undangan ya. Aku kebetulan memang tidak memberikan undangan secara gratis. Ya, harus bayar ya. Menggelar sebuah event internasional itu juga memang tidak mudah buat saya gitu kan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin sempat ada salah tangkap, kok undangannya belum sampai apa segala macam, memang aku tidak mengirimkan undangan buat siapapun gitu. Karena undangannya memang semua dijual. Nah, aku kasih tahu ya, aku aja Minum sis. Aku aja beberapa kali bikin diajakin Ivan Gunawan buat kerja bareng untuk Miss Grand Indonesia segala macam. Tapi pada akhirnya memang aku harus bayar karena itu adalah salah satu bentuk support. Ya. Betul. Ketika kita mensupport seseorang, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang gratisan karena ada harga yang dibayar. It is love of all. Ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Miss Grand International 2022, tapi kita juga mau kasih lihat sosok Ivan Gunawan yang ternyata dekat sekali sama Bunda Korla. Betul. Wow. Ivan Gunawan emang kenal dekat sama Bunda Korla. Jadi waktu tahun 2005, waktu aku waktu itu syuting aku lupa ya, memang waktu itu dikenalin sama Olga gitu. Jadi aku nggak tahu waktu itu Bunda tuh udah berangkat ke Jerman atau belum, atau memang masih di Indonesia juga aku nggak tahu gitu. Jadi seperti itu. Terus udah gitu ada sahabat aku juga, Atung. Atung itu sebenarnya sebelum Bunda Korla viral, Atung tuh udah suka ngeliatin live-nya Bunda Korla. Memang Bunda Korla tuh orangnya memang ekspresif gitu sebelum followernya sebanyak ini. Jadi memang aku ya udah suka ngeliatin dia. Dan IG-nya suka hilang ya, Neta. Iya, makanya IG-nya tuh banyak kan. Betul, gitu. IG, TikTok tuh suka hilang, banyak yang sirik. Makanya pas kemarin aku sih alhamdulillah aku bisa memanfaatkan Bunda Korla di dalam melakukan voting untuk Andina. Jadi kamu minta Bunda Korla untuk mempromosikan Andina? Iya, jadi aku paksa disuruh bangun. Hei bangun live cepet kata gue gitu. Iya. Soalnya kan ini Bunda karena Korla, pada waktu kemarin vote-nya kan sempat kalah gitu. Iya, Bunda Korla ini kan kalau dia live di Instagram kemarin angkanya bisa mencapai 500.000 viewers. Yang artinya ini kan kekuatannya juga yang bisa dimintai tolong ya sebagai warga melebihi negara artis luar negeri ya. Benar. Itulah arti sebuah pertemanan, Kak. Betul. Gitu. Tanpa harus dibayar apapun, kalau kita mau rela menolong ya kita menolong sesama ya. Karena kalau aku lihat juga Bunda Korla ini juga bukan, aku nggak bilang dia artis viral ya, karena aku yakin banget dia juga Sesosok lama, figur lama ya, dia Kak. tuh nggak ngerasa kalau dia terkenal dan dia viral, dia biasa aja. Dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, gitu kan. Jadi setiap orang punya sisi gila-gilanya ya, Beb. Gitu. Jadi itu salah satu
ya hiburan. Bayangin tinggal di negeri orang, mungkin keluarganya juga nggak deket gitu kan. Dengan dia bisa live dan menceritakan kegiatannya Kegiatan dia Bunda sehari-hari. sehari-hari dengan kita semuanya kan itu seru aja sih menurut Dan aku. itu tidak mudah karena ketika kita berhubungan dengan media sosial, kadang kita ingin melakukan satu pencitraan. Ya. Kalau Bunda Korla dia tidak mau melakukan Dia pencitraan menjadi apa apapun. adanya. Ya, karena cukup beruntungnya menghibur. Bunda Korla itu hadir dengan gayanya yang sudah seperti itu. Iya. Tapi Tidak pernah kalau berubah ya, nggak Kak, dari pernah- dulu nggak kayak ber- gitu. jadi orang kenalnya seperti itu. Kalau misalnya kita yang udah ada terlebih dahulu, terus kita misalnya ngomong apa, Iya. pasti kan netizen kayak kok gitu sih, gitu. Iya. Jadi yang kakak tahu tuh dari dulu Bunda Korla tuh Dia memang emang begitu. Oke. Dia emang begitu kalau lagi makan ya dia makan gitu kan. Kalau dia pernah juga dia mengomentari sesuatu juga dia berkomentar dengan apa adanya dia aja gitu. Tapi bener gak sih katanya Bunda Korla itu tuh dulu memang terjun ke dunia hiburan, jadi model video klip, band sinetron, Oh iya, figuran segala iya kan macam. memang sering diposting sama dia juga. Dia pernah ada di klip siapa gitu, pemain sinetron juga gitu. Oh, oke. Terus akhirnya sekarang Ivan Gunawan dulu kenal sama Bunda Korla. Kemudian akhirnya menjadi viral, semua orang tahu dia. Ya. Dari Ivan Gunawan sendiri ngelihatnya gimana? Ya udah biasa aja. Karena maksud aku setiap orang punya masanya masing-masing ya, gitu kan. Punya Punya caranya. rezeki masing-masing Yang kemarin ya, Kak. aku pernah bilang bahwa setiap orang itu punya cara untuk bisa promosi dirinya masing-masing. Benar. Rezeki itu bisa datang kapan aja. Ada juga pemain sinetron yang kerjanya les acting, mulu nggak main-main juga ada. Iya, kan? betul. Ada penyanyi yang kerjanya latihan mulu nggak pernah ngetop-ngetop nyanyi, juga ada. Iya. Ada orang yang hadir dengan suara falesnya tapi Toto bisa Tapi ngetop tetap juga ada. ngetop, ya, Karena Benar. setiap orang punya cara ketenarannya masing-masing. Benar, ini yang selalu kita bahas bahwa orang cakep jauh lebih banyak, Iya. orang cantik jauh, lebih banyak, orang pinter jauh lebih banyak. Tapi kalau rezeki ya nggak kemana. Kita ya. makanya aku bilang kemarin pada saat kompetisi aku bilang sama Andina takdir itu nggak bisa dirubah sama manusia. Betul. Jadi Iya. selama kamu berusaha dan konsisten gitu kan, ya itu pasti ada hasilnya gitu. Hasil. Mau katanya Andina mukanya jerawatan kayak, mau katanya dia nggak bisa bahasa Inggris kayak, tapi penilaian itu dilihat dari hari pertama dia nyampe di hotel bersama dengan panitia sampai hari terakhir konsisten nggak dia gitu kan. Jadi kalau kita mau menggapai mimpi mau apapun itu, kalau menurut aku bentuk itu bisa dirubah ya. Iya. Tapi kalau misalnya bentuk tubuh kan susah ya. Kalau misalnya memang figur tuh susah gitu. Tapi kalau kayak misalnya Andina jerawatan itu kan pasti ada sebab akibatnya. Namanya Pasti. perempuan kan, Iya. apakah stres atau apa betul, segala iya. macam Ya, gitu. ya, dan itu bukan hal yang Ya, hormon juga. Yang perlu membingungkan gitu. Karena kita manusia, kita punya kekurangan. Kalau masalah sekedar jerawat segala macam itu hanya sebatas kulit. Tapi kalau baik hati, attitude itu mendarah. Itu nggak bisa. yang Kalau Itu nggak kata bisa dirubah. Ya. kalau kata bahasa aku adalah nobody's perfect in the world. Benar. Tidak ada manusia yang sempurna ya di dunia ini. Kakak itu emang sedekat apa sih sama Bunda Korla? Ya kalau deket ya biasa aja seperti aku sama kalian gitu. Iya. Kalau lagi ketemu ya negor. Karena kalau aku circle pertemanan aku bisa dihitung pakai jari sih. Jadi aku bukan tipe yang setiap hari semuanya. Jadi teman Kayak semuanya. misal contoh aku sama Nasar, aku deket sama Nasar, baik sama Nasar. Tapi Iya. bukan berarti setiap hari nggak seperti itu kan gitu. Jadi ya kayak gitu aja gitu. Oke. Berarti Sedekat sekarang itu ada ya. nomor teleponnya dong? Enggak, aku nggak pernah teleponan. Selalu DM-an sama ya masuk di live-nya dia aja. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, katanya ini mereka juga saling membantu satu sama lain. Seperti apa bentuk bantuannya kita kasih lihat yang satu. Kepada gimana lihat testimoni dari seorang Bunda Korla? Ya sekarang gini, kayak misalnya kita di TV, kita punya hubungan baik sama Mbak Jess, Ya. sama Mbak Christine gitu. Di saat saya menemukan satu bibit baru dan ada sosok yang kira-kira bisa bertanggung jawab dan bekerja, pasti kan kita tawarkan dong. Iya pasti. Iya kan gitu, karena terus terang ya kita artis di salah satu TV kan kita juga pasti punya andil untuk program-program kita gitu. Jadi buat aku yang nggak ada salahnya juga gitu. Karena buat aku dalam hidup aku nggak pernah ngerasa punya saingan, aku nggak pernah ngerasa punya, aku nggak takut teman aku lebih terkenal sama aku enggak gitu. Rezeki Karena udah rezeki ada udah ya, ada Kak? udah Ada ada yang masing-masing ngatur, gitu. betul, Jadi go ahead aja gitu. Kalau misalnya kayak orang mau ngelamar kerja, aku kenal sama perusahaannya, kalau bisa aku telepon ya kenapa nggak aku telepon gitu kan. Saling bantu aja sih. Aku malah lupa sama kejadian itu malah. Ini yang namanya hukum karma ya. Bahwa pada akhirnya ketika kita melakukan satu hal kebaikan,
maka tanpa kita sadari atau kita sadari pada akhirnya kita akan mendapatkan hal Karena kebaikan lain. capek Kak, kalau misalnya kita hidup takut posisi kita tergeser, takut kita nggak terkenal, takut kita miskin, takut kita apapun. Karena kalau kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, mau dimanapun kita pasti hidup kok. Betul sekali. Ini yang harus kita garis bawahi bahwa siapapun kita, kami, Anda, Sobat Ambyar bisa berdiri di sini, bisa hidup, kemudian bisa punya mata pencaharian sendiri, itu juga tentu saja berkat dari takdir dan sudah apa yang Betul. digariskan oleh Tuhan. Jadi Sama jangan Apa pernah yang kita takut. tanamkan. Ya sama halnya seperti 10 top 10 Miss Grand ini. Mereka bisa masuk ke jajaran top 10 ini karena mereka berusaha. Iya. Bayangin tidur tuh selama karantina, tidur tuh paling maksimal 3 jam 4 jam. Wow. Mereka udah harus bangun pagi, banyak aktivitas. Bukan karena anak kesayangan siapa, bukan Oh nggak karena ada. bagaimana. Jadi nggak kalau ada. yang aku bisa bilang bahwa aku aja sebagai host country, aku nggak tahu Andina itu masuk sampai berapa. Dan nggak ada tuh istilahnya kalau di Miss Grand, oh kita harus deketin Mr. Nawat terus kita bisa menang, mungkin kita membayar atau apa segala macam. Ini benar-benar Bukan anak kompetisi. kesayangan siapa Ini gitu ya. benar-benar Real. kompetisi pure. Iya. Tergantung dari si anak itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi Mr. Nawat ini adalah founder dari Miss Grand International, Iya, ya, betul. the presidennya, ya, Yes, yang betul. akhirnya kemarin juga hadir di Indonesia memberikan support, termasuk Mr. Nawat juga memberikan apresiasi untuk seorang Ivan Gunawan. Jadi gue ada di sana dan itu Gimana adalah sih Kak momen perasaannya Itu ketika surprise ya, itu begini? surprise ya. biasa Jadi sekali gini ya, loh. Mr. Nawat itu kan dia orang televisi kayak kita. Ya. Dia itu artis strippingan, Beb. Dia punya I punya see. acara di sana Thailand. gitu. Ya kayak kita lah gitu kan. Nah, jadi dia tuh full of surprise. Kayak contohnya pas lagi sashing ceremony, aku lupa deh. Pas press conference di Bali, di tengah-tengah atau dia mendadak dia pengen semua queen-nya nyebur ke laut. Oh iya, aku lihat itu. Pada pakai dress gitu. Pakai Jadi dia gaunnya. tuh spontan banget gitu. Orangnya spontan banget dan aku juga nggak tahu kalau kemarin itu aku mau dibawa ke atas panggung. Itu surprise buat kamu Ya, ya. ya. Oke, ini ada satu postingan dari seorang Ya. Ivan Gunawan. Ini baru saja kemarin ya kalau nggak salah dan tadi mau gue bahas. Sebelum tidur, ini Ivan mengatakan sebelum tidur cuma inget kejadian tadi siang aja. Keluar dari acara launching store diserbu sama wartawan. Ada kali puluhan infotainment di sana. Aku pikir mereka akan bertanya seputar apa yang aku kerjain akhir-akhir ini. Ternyata aku salah. Bahkan mereka sepertinya nggak tahu tentang apa yang aku kerjakan. Keluarlah pertanyaan, Mas Ivan gimana? Dia sempat nengok Ayu Ting Ting belum? Ternyata di Indonesia gosip lebih menarik daripada sebuah karya. Night, cepat sembuh cepat sembuh. Itu Ivan, adalah gimana sih tanggapannya melihat teman-teman media? Tapi kan kita juga tidak bisa menyalahkan 100%. Mereka pun hadir di sana selain untuk mendapatkan meliput acara Miss Grand International, tapi mereka juga memang punya tugas untuk mengambil Oh, berita karena aku dari salahnya sosok juga memang Ivan aku Gunawan. tidak mengundang semua infotainment sih ya. Oke. Kenapa aku tidak mengundang infotainment? Karena nanti pas tayangannya semuanya kan blur. Ya kan? Jadi aku rasa aku undang infotainment yang memang aku kenal. Salah satunya adalah Insert gitu Iya. kan. Yang memang eksklusif ada di event aku. Aku memang hidup aku nggak bisa lepas dari Ayu Ting Ting ya. Iya. Memang. Tapi nggak tahu kenapa kemarin semalam itu hati aku kesentil aja sih gitu. Karena itu teman-teman media kayak excited banget. Kayak ketemu aku mau excited banget. Terus mereka ngeriung. I was thinking, they asking me about The event. the event. I was thinking. Ya. Ternyata Gosip. aku kirain itu bahasa yang salah ya. Iya. Dan ternyata ya mereka membahas Ayu Ting Ting yang sakit. Gitu. Iya. Aku sih, maksud aku nggak ada masalah ya. Tapi buat aku ternyata memang prestasi itu tidak bisa diapresiasi baik. Mungkin prestasi itu kalau di TV nggak rating kali, Beb. Tidak semua betul. apresiasi Mungkin ya. kalau Tapi ini ini maksudnya juga- ini kita ngomong heart to heart ya, karena ini Iya, kan kita iya. program secara live gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya perceraian, pemukulan, orang masuk penjara, Itu pasti rating gitu ya, jatuh Kak. miskin, sakit, iya. sekarat, Betul. mampus, nah itu naik. betul, So, betul, mungkin betul. mungkin Tapi mungkin momennya Kalau Tapi bikin kalau event misalkan internasional konser, itu mungkin nggak event rating internasional, buat iya. tuh Nggak, tapi media-media, Beb. mungkin bener banget. Gue inget banget pas Kenapa? gue ada kasus DNA Pro ya waktu itu ya. Itu di depan kantor polisi itu kayak wartawan semangat banget mau menjarain gue.
Ya lihat di depan tuh kayaknya semangat banget gitu. Pas gua keluar ya kan, lihat bahwa gua tidak. Tapi mungkin itu kenapa-napa. momennya sedang tidak pas aja. Karena kita juga yakin teman-teman Tapi media. aku juga menjawab. Aku juga menjawab kok. Aku Iya. menjawab. Justru aku kasih tahu gini. Teman-teman, lu mah ya, gue abis bikin acara internasional, lu tanya sama gue juga Ya, Kak, enggak. tapi kan dia apa kan juga tugas enggak. dari atasan, Kak. Ya, Tapi nggak mungkin. juga itu sih sebenarnya ini juga sangat terasa dari gue. Kalau Ivan Gunawan itu kan buatnya internasional ya, gue yang nasional loh. Dan waktu itu memang hebohnya wartawan yang sebenarnya di luar sih, dan dia datang tiba-tiba ke panggung, mereka Ya. lebih menanyakan tentang Leslar di saat itu dibandingkan karya yang sedang benar-benar ada di situ malah. Iya, tapi apapun itu kita juga yakin bahwa pada akhirnya Apapun itu semoga antara teman-teman media dan kita para artis juga mau bekerja sama. betul, Gitu, ya, paham kan? betul apa betul, yang harus betul. dicari dan apa yang dikerjakan ya, Dan karena semoga kita saling kalian juga membutuhkan. nonton ya, Say. Oke, tapi kita juga happy banget ya kemarin Miss Grand International 2022 penyelenggaraan sangat luar biasa dari tim produksi, dari stage, dari acara, termasuk pageant lovers yang hadir juga memberikan support, memberikan nyawa bagi para queen yang mereka berkompetisi di sana. Dan memang kemarin juga kita sudah tahu terpilihlah Miss Grand International 2022 yang berasal dari Brazil. Dan perwakilan kita Andina Julie menjadi second runner up. Tentunya prestasi yang sangat luar biasa yang diambil dari Teman seorang dunia. Andina Julie. Boleh kita kasih tepuk tangan, thank you so much Andina Julie. yuk sama top 10 yuk. Ya, dibagi-bagi ambiar buat sobat ambiar, kita akan langsung hadirkan. Kalau kemarin mereka jadi bintang tamu di sini, mereka adalah finalis Peserta, ya, peserta. ya. Tapi kali ini dibagi-bagi ambiar kita akan langsung hadirkan. Ini dia top 10 10 besar Miss Grand International 2022. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, yeah. Sometimes you Spain. don't know if you love me or you want me dead. Push me away, then beg me to stay, Oksana Rivera, Miss Grand, Puerto Rico. Puerto Rico as the 5th runner-ups. Yugna Goku, Miss Grand, Mauritius. Mauritius as 5th runner-ups. Priscila Londonio, Miss Grand, Colombia. Colombia as the 5th runner-ups. Here we go. days you're the Paikutai Sarawadi, Miss Grand, Cambodia. Cambodia as the 5th runner-ups. Now we're about to see up next as the 4th runner-up. Mariana Bekova, 4th runner-up, Miss Grand International 2022 from the Czech Republic. Czech Republic, Republic Czechia. And up next, here we go. On the 3rd runner-up. Lisette Materan, 3rd runner-up, Miss Grand International 2022 from Venezuela. Venezuela, hola, ¿cómo está? Welcome back. And this one and only from Indonesia. Andina Julie, 2nd runner-up, Miss Grand International from Indonesia. Indonesia as the 2nd runner-up. All the way from Thailand. so dirty, but your love so sweet. Infa Waraha, 4th runner-up, Miss Grand International 2022 from Thailand. Thailand, first runner-up, Sawadika. And here we go, the winner of Miss Grand International. Isabella Menin, Miss Grand International 2022 from Brazil. Isabella Menin, Miss Grand International 2022. Congratulations. First of all, we are so happy. It is such an honor for having you queen again on our show. Congratulations.
as we can see. Cantik-cantik semuanya ya. Dan kita juga akan coba ngobrol sama mereka satu persatu. Ini dia ada 5 fifth runner up, kemudian juga ada 4th runner up, 3rd runner up, 2nd runner up, 1st runner up, and also Miss Grand International 2022 itself, Isabella Menin. So, we would like to give you a token of appreciation first from us, from Pagi-Pagi Ambyar. This beautiful as flower, this flower as beautiful as you are. Oh, terima kasih Nasar Floris. Congratulations. Again, we are so happy. This is such an honor for having you here. Congratulations. Iya sayang. Oh, Nasar Floris, makasih. Ini buat ini, oh ya. Oh, best. So, we know you are so beautiful and talented, and you can answer every question on the final. And it was so amazing. And also, as the Indonesian, we would like to say thank you so much because of Miss Grand International and each of you to promote our culture, our country, as we know we have a beautiful islands all around Indonesia. So from us, from Pagi-Pagi Ambyar, we would like to say terima kasih. Nanti kita akan ngobrol bareng sama mereka, so we're about to give you some question, but after the commercial break. Jadi buat Sobat Ambyar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Yeah! Aku agak insecure sama tinggi badan sih sebenarnya. So actually they just married, ya. Congratulations, selamat menikah buat kalian ya. Diucapin loh congratulations sama Miss Grand International. Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan ini dia para top 10 Miss Grand International 2022. Yeah, so I'm about to give a question first. Yang nomor 10 ya. As a Miss Grand International 2022. So Isabella Menin represent Brazil. As we can see during the announcement, the winner of Miss Grand International 2022. What's on your mind when the host mention your name as Miss Grand International this year? Apa perasaan dia ketika akhirnya dia dinobatkan, disebutkan oleh host sebagai juara Miss Grand International 2022? So it's funny because the first time we did the rehearsal that they call the top 2 and then they call the winner, I have the same feeling that I had at the night. I started crying so much. I got so much emotional. It looked like it was something of destiny, was bigger than me. I cannot even explain. And I had the same feeling of the final. I just started like crying so much. Was something bigger than me. I felt like destiny. So that's what I felt, and when they call my name, oh my God. So it is destiny. The beautiful crown on your head is your destiny. Jadi kalau aku bisa ceritain ya, kita ini kan rehearsal, we start rehearsal since like we try the stage like on 18 or 17, right? 18. And then if we doing rehearsal, not only the Queen's rehearsal, but the cameraman's rehearsal, director rehearsal, everybody rehearsal. So we start rehearsal from the opening until crowning. So Isabel, like she's in the top 2 rehearsal. Yeah. Jadi dia waktu GR dia memang gitu, terus diumumin dia yang menang gitu. Jadi pada waktu pas dia final ternyata yang menang dia juga gitu. It is destiny, right? So we are about to see first the crowning moment. Jadi buat Sobat Ambyar yang kemarin belum sempat menyaksikan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu. Ini ada crowning moment, pengumuman pemenang Miss Grand International 2022 yang dimenangkan perwakilan dari Brazil. So here we go.
Itu salah satu bagian crowning moment yang terjadi di Miss Grand International 2022. Tapi as we know that the previous before, it was held in Bangkok, Thailand. Miss Grand International 2021. So Angfa, you represent Thailand and you're becoming the first runner-up. So what do you think the event itself, from the preparation, the whole event until the final moment, Miss Grand International 2022 in Indonesia, in your opinion? Like every for whole, all the from the event. preparation until the final The whole moment. So package. what do you think? Okay. Let's go. I'm so happy to be here because when I'm here in Indonesia, welcome warm people in Indonesia so nice, and I love Bali food, everything is so warm, you know. And I think finish the competition MGI, I'm come back again for travel Bali. Yeah, and final. I will do my best and so proud of me because I want to represent about Thai women. Yes. Yeah, but I can do. But now I'm so proud with myself. So, but the event itself, the grand final, Miss Grand International, the production, the stage, the entertainment, what do you think? Preliminarily, I want to represent about look like queen, red dress, but final, I want to represent about king, look like a king. Yeah, my concept about women can be a king and queen yourself. It's like versatile, Yeah. can be both of Yeah. them ya. I want Bisa to jadi pria, represent bisa jadi about laki-laki. Pria women atau wanita. can strong Yes. beauty, and brain. Okay, thank you and fine. Congratulations Thank as you the first so much. runner-up. And up next ini kita juga penasaran pastinya dengan perwakilan dari Indonesia, Andina Julie, Miss Grand International as Yang mewakili Indonesia. the second runner-up. Andina Julie, kamu datang dari sebuah kota kecil di Sumatera Selatan. Bukan kota, desa. Desa ya. Kamu punya mimpi yang begitu besar sekali. Kamu membuktikan ke semua orang, jika kita bisa bermimpi, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, termasuk kamu berdiri di sana, mewakili Indonesia, menjadi second runner-up. Andina Julie, apa dalam pikiran kamu ketika nama kamu disebut sebagai the second runner-up of Miss Grand International? Yang pastinya Dina nggak nyangka karena menurut Dina semua Grand Sister yang ada di sini sangat-sangat layak, apalagi di top 5 ada Louis, ada Mariana, mereka benar-benar strong, yang benar-benar mereka punya kualitas yang sangat-sangat bagus. Makanya bisa dilihat pas PT tadi muka Dina pas Tegang gitu ya, Zai? tegang dan kaget, ternyata Dina dapat di posisi 3 besar karena tujuan Dina ikut Miss Grand ini itu sendiri pertama. Awalnya Dina nggak pernah mikir bahwa aku di sini harus menang, harus ini, harus itu, enggak. Karena di sini Dina dan Kak Ivan dan tim pun juga kita sebagai host country, di mana kita harus bisa menyambut semua teman-teman yang datang di sini. Yang paling penting adalah kita memberitahu bahwa Indonesia itu indah loh. Yang paling penting adalah kita men-show up Indonesia ke mata dunia. Dan Dina berusaha untuk melakukan itu karena menurut Dina memberitahu indahnya Indonesia bukan hanya tentang place, bukan hanya tentang tempat, tapi kita orang Indonesia, kita punya attitude, kita punya wibawa, dalam artian kita punya hal yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Dan alhamdulillah teman-teman di sini pada senang semua. Dan kemarin pas di top 10 ada speech, dan itu Dina bikin speech itu maybe mungkin satu bulan yang lalu, karena kemarin juga sempat sama coach bilang, kamu mau speechnya tentang apa? Boleh nggak kalau aku bikin sendiri speechnya? Apa sih speechnya Dina kemarin? Kalau mungkin kan banyak yang
nggak tahu atau mungkin teman-teman infotainment juga nggak ada yang nonton ya. Siapa tahu ada liputan Dina, prestasi Dina kan mungkin. Kalau gosipnya Dina nggak punya pacar, Beb. Belum cerai juga Dina kan. Cuma nyarinya gosip doang. Ya. Oke, singkat. Apa, Din? Saat itu apa yang kamu sampaikan? Aku cuma mau menginspirasi seluruh anak-anak yang ada di desa. Aduh, inspirasi lagi masuk nggak sih? Masuk, masuk. Terus, coba Din. Dina cuma pengen menginspirasi anak-anak yang mungkin yang ada di desa, yang punya mimpi besar tapi nggak tahu jalannya dari mana. Dina cuma mau menyampaikan pesan, jangan pernah takut bermimpi. Karena kita tuh sebenarnya dari mana kita berasal itu asal kita tuh bukan limitation buat diri kita sendiri, tapi limitation itu cuma ada di otak kalian. Misalkan kalian menganggap kalian nggak bisa, di otak kalian nganggap nggak bisa, itu pasti nggak bakal bisa. Andina Julie, second runner-up Miss Grand International. Jadi harus yakin ya. Tapi Andina Julie kemarin sempat juga ada viral moment di mana di saat di backstage ada Miss Grand Vietnam. So dia menangis, kita lihat itu, dan kamu juga sedang buru-buru, tapi kamu mencoba untuk memberikan sedikit waktu memeluk dia. So what happened? Apa yang terjadi? Aku sama Ang itu roommate dan aku punya connection yang bagus sama dia, dalam artian kita setiap malam itu pasti sharing, Kak. Apa yang kita lakuin, apa yang pengen dia ungkapin tapi nggak bisa ke orang-orang, cuman bisa ke Dina. Kita tiap malam sharing. Terus pas kemarin sempat nggak nyangka juga dia nggak bisa masuk ke top 10 karena aku tahu anak itu kerja keras banget. Karena dia di-announce itu baru 2 hari sebelum pemilihan Miss Grand, karantina Miss Grand International. Oke. Ya, dan dia pengen berusaha banget yang namanya kayak aku mau setara sama teman-teman yang lain. Terus pas di backstage, abis speech itu emang Dina lagi emosional. Abis speech apa sebelum speech? Abis speech. Abis speech Dina mau ganti baju untuk ke evening gown. Itu juga kemarin sempat lagi emosionalnya juga pas lihat dia, kasihan banget dia nangis. Terus kayak dia ngerasa. Kamu kasih support ya? Aku cuma ngasih support sama dia karena cuma itu yang bisa aku kasih. Karena nggak masuk. Karena nggak masuk ya. So intinya adalah Queen support Queen. Women support women. So ladies, we're about to take a break for a while. If there's any time, we're about to ask you some more question. But first of all, I would like to invite you to stand up all together. So, Sobat Ambiar, kita akan break sebentar. As usual, when I will say pagi-pagi Ambiar, we need you to respond geger, okay? When we say pagi-pagi Ambiar and respond with geger, with spit it out, okay? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger! Sobat Ambiar, ini menjelang ulang tahun kedua pagi-pagi Ambiar. Alhamdulillah kita juga mau memberikan berkah buat Sobat Ambiar. Silakan kita tantang Sobat Ambiar untuk membuat kado terambiar. Kirim ke kita kado sekreatif mungkin, apapun itu. Pemenangnya akan kita berikan hadiah dengan hadiahnya total puluhan juta rupiah. Wow. So Queen, thank you so much for your presence to our program. It is such an honor for having you here this early morning. And once again, congratulations. And of course, for you as Miss Grand International 2022. Isabella Meni, anything you would like to say to the pageant lovers, to your country, or anyone else? Yeah, I would definitely like to thank each one of you guys that cheer for me. I received so much love from Indonesia people. I received so many beautiful flowers in the hotels. I want to thank you guys so much because of each one of you that give me strength and hope. I could have this crown now. So thank you so much for each one of you. Congratulations for a year ahead as Miss Grand International. So any plan you Queen after just finish this competition? Any plan to go in Indonesia? Yes, we're going for holidays. And you're going to? Mau kemana? Labuan Bajo. Aku pikir ke Pulau Seribu. You have to go there. It's our, you know, it's very favorite and beautiful destination in Indonesia. Please enjoy. Once again, on behalf Pagi-Pagi Ambiar and also pageant lover in Indonesia, we would like to say
Terima kasih. Thank you so much. Besok pastinya kita akan Dan kembali juga buat lagi. Nabila sama pengantin baru nih. Makasih sayang ya, makasih sayang. Besok di hari Senin, minggu depan lebih tepatnya, kita akan kembali lagi seperti biasa. Pagi-pagi Ambiar jam 8:30 pagi tentunya hanya di Trans TV. Pagi-pagi Ambiar, geger!